الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwani fid din, azzani wa azakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Nadmil Waraqat yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kemarin mengenai mutlak dan muqayyad sudah kami sebutkan bahwasanya mutlak dan muqayyad itu hukum asalnya mutlak itu global, muqayyad itu yang ada ikatannya, sudah enggak global lagi. Kalau antum jumpai sebuah dalil yang global, kemudian satu hukum satu sebab, kemudian kok datang dalil yang muqayyad, maka yang global wajib dibawa kepada muqayyad. Belum? Wajib hamlul mutlaq ilal muqayyad. Nah, ini ittafaqa al-hukm was sabab. Maksudnya bagaimana? Wajib membawa lafaz yang mutlak kepada muqayyad apabila sebab dan hukumnya satu. Seperti apa kemarin? Seperti masalah membebaskan budak. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Ketika dia sumpah kemudian melanggar, maka diantaranya kafarahnya membebaskan budak. Nah, sebabnya satu kan. Kemudian ketika dia na'am barakallahu fikum wa hafizakumullah, na'am ketika dia misalkan barakallahu fikum wa hafizakumullah, nah membunuh atau yang semisalnya, maka juga membebaskan budak. Sama-sama sebabnya kafarah dan sama-sama hukumnya yaitu membebaskan apa? Budak. Tapi yang satunya fatahrir raqabah. Satunya fatahrir raqabatin mukminah. Berarti yang mutlak raqabah tadi itu budak wanita, yang satunya budak wanita yang mukminah. Berarti yang global di bawah ada mutlak pada muqayyad. Berarti mafhumnya adalah apa? Yang diperintahkan untuk membebaskan adalah budak yang mukminah. Paham ya? Bukan sembarang budak. Paham maksudnya? Nah, sudah kita lewati. Kemudian kalau beda sebabnya, nama atau sama sebabnya beda hukumnya kemarin bagaimana? Maka yang mutlak tetap dibawa pada mutlak, yang muqayyad tetap dibawa pada muqayyad. Ya kan, masalah tayamum dengan nah barakallahu fikum wudu. Kalau yang wudu itu kan muqayyad. Sampai ke na'am siku. Oh, yang mutlak yang mana? Yang mutlak kan wa aidikum min gitu. Nah, apakah terus yang tayamum dibawa kepada makna wudu sama gitu sampai ke siku? Kan tidak. Karena beda apa? Beda hukum. Sama sebabnya itu bersuci, ya kan, menghilangkan hadas sebabnya karena menghilangkan hadas kan, tapi beda hukumnya. Hukumnya tayamum dengan hukum wudu. Paham masalah ya? Nah, barakallahu fikum. Sekarang pembahasannya berikutnya, wa idza ikhtalafa as-sabab wa ittafaqa al-hukm sekarang. Sebabnya beda, hukumnya sama. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wa idza ikhtalafa as-sabab wa ittafaqa al-hukm. Apabila sebabnya berbeda, hukumnya sama, fahal yuqayyad al-mutlaq aw la yuqayyad? Apakah lafaz yang global itu diikat dengan apa? Ditakyid ataukah tidak ditakyid? Maksudnya yang mutlak tetap mutlak atau yang mutlak dibawa ke dalam muqayyad? Al-jawab na'am yuqayyad. Tetap yuqayyad, tetap diikat. Dikasih ikatan. Misal dzalik contohnya, ma asyara ilaihil mu'allif rahimahullah, sebagaimana yang diisyaratkan oleh mu'allif rahimahullah, tuqayyad itqur raba, na'am tuqayyad itqu ar-raqabah bil iman sabitun fi kafaratil qatl haitsu qala ta'ala. Na'am diikatnya, na'am memerdekakan budak wanita, na'am yang beriman, dikasih dengan lafaz iman ya. Maksudnya itu diikat dengan lafaz iman, maksudnya itu budak wanita yang beriman. Ini telah tetap dalam masalah apa? Ditetapkan juga dalam masalah kafaratul qatl. Kafarahnya bagi orang yang membunuh. Haitsu qala ta'ala, yaitu ketika Allah telah berfirman, fa fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'minah. Ima dia membayar dia denda yang diserahkan kepada keluarga yang dibunuh tadi itu, atau dia membebaskan apa? Budak yang mukminah. Paham ya? Karena orang ketika membunuh orang lain apalagi muslim tanpa sebab dan yang semisalnya itu nanti kan ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama qisas. Kemungkinan kedua dimaafkan sama keluarga yang dibunuh tapi bayar apa? Bayar diah, fidyah, dan bayar denda. Paham ya?
Kemudian kemungkinan ketiga diampuni dua-duanya. Sudah enggak usah qisas, enggak usah denda. Paham ya? Maksudnya ada seperti itu, ada juga. Naam. Kita lihat sini syahidnya mana? Wa tahriru raqabatil mu'minah ini. Wa fi kafaratil yamin, dalam masalah bayar kafaratul yamin, kafarah orang yang sumpah, qala ta'ala berfirman, fa kafaratuhu it'amu 'asharati masakin. Perhatikan, kafarahnya memberi makan 10 orang miskin, min awsati ma tut'imun, nama tut'imun ahlikum, dari makanan-makanan yang pertengahan yang kalian berikan kepada keluarga kalian. Jadi makanan yang normal yang kalian berikan keluarga kalian sampai kenyang itu, nah barakallahu fikum, maka diberikan juga untuk bayar kafarah tersebut. Nah, seukuran normalnya orang kenyang gitu ya. Au kiswatuhum, atau ngasih apa, pakaian. Boleh. Nah, diganti dengan pakaian kalau makanan enggak bisa ngasih makanan. Au tahrir raqabah, atau membebaskan budak. Nah, ini masih mutlak enggak ini? Masih mutlak. Yang pertama tadi raqabatin mu'minah, yang kedua raqabata. Walaysa fiha mu'minah, di dalamnya tidak ada mu'minah di situ. Nah, ini katanya beda sebab, tapi apa? Beda sebab, tapi sama-sama hukumnya. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat, fa hal nuqayyad ar-raqabah fi kafaratil aiman bil iman? Apakah kita juga mengikat, maksudnya mengikat itu membawa kepada muqayyad raqabah, budak wanita di dalam bayar kafaratul aiman? Aiman itu sumpah ya. Nah, kafaratul aiman itu jamak dari yamin. Tahu ya? Nah, kafaratul aiman bil iman, dikasih ikatan dengan iman, maksudnya harus budak wanita yang beriman. Kama quyyidat bihi fi kafaratil qatl aw la nuqayyad. Nah, aw la nuqayyad, sebagaimana diikatnya budak wanita dan keimanan pada waktu membayar kafaratul qatl, kafarah bagi orang yang membunuh. Atau tidak perlu kita mengikat? Yaqul muallif mengatakan na'am nuqayyad. Iya, tetap dikasih ikatan. Nah, maksudnya tetap dikasih ikatan, maksudnya budak wanita yang beriman yang diperdekakan. Li'anal hukmu wahid, hukumnya satu. Yaitu apa hukumnya satu? Sama-sama memerdekakan budak. Fa idza kana al-hukmu wahidan, apabila hukumnya satu, fa innahu yuhmal mutlaq al-muqayyad, maka wajib membawa yang mutlak kepada muqayyad. Wa alaihi naqul, maka berdasarkan penjelasan tersebut kita katakan, a'tik fi kafaratil yamin raqabatan mu'minah. Bebaskanlah, merdekakanlah pada waktu membayar kafaratul yamin, yaitu budak wanita yang mukminah. Paham maksudnya ya? Walaupun ini aslinya lafadznya ada untuk bayar kafarah pada waktu ya pembunuhan, bagi yang membunuhan itu, tapi dibawa juga kepada anak kafaratul yamin. Nah, karena apa? Karena sama-sama apa? Sama-sama satu hukum. Hukumnya bebaskan budak. Paham insyaallah ya? Paham insyaallah. Adapun yang kemarin itu masalah wudu itu, itu ternyata apa? Sebabnya satu, beda hukuman itu. Sebabnya satu, yaitu menghilangkan hadas. Adapun hukumnya kan tayamum sama wudu berbeda. Paham ya maksudnya ya? Barakallahu fikum, hukumnya awalnya yang namanya wudu itu wajib. Cuman karena kalau tidak ada air atau karena tidak mampu menggunakan air, jadi hukumnya apa? Kembali ke tayamum. Apa maksudnya? Kemudian barakallahu fikum wa hafizakumullah. Kita ambil satu lagi. Wa idza ikhtalafa as-sabab wal hukm. Sekarang dua-duanya beda, sebabnya beda, hukumnya beda. Kita lihat, fa innahu la yuqayyad. Fa innahu la yuqayyad bihi qaulan wahidan. Maksudnya, maka sesungguhnya lafaz tersebut tidak boleh diikat dengan satu ucapan pun. Apa maksudnya? Maksudnya kalau beda hukum, beda sebab, itu enggak dibawa kepada muqayyad. Yang mutlak muqayyad. Paham? Seperti contohnya, barakallahu fikum, masalah isbal nanti, masalah isbal, perhatikan. Kan sebagian orang ngomong, itu kan ancamannya kalau isbal tapi sombong. Ya enggak? Tapi sombong. Kalau enggak sombong enggak masalah. Ternyata ada dalil juga, walaupun sombong enggak sombong kena gitu loh. Paham ya? Makanya dibawa kepada makna apa? Yang sombong lebih parah balasannya daripada yang tidak sombong. Yang tidak sombong juga dapat balasan. Yang dicampur-campur sombong tambah parah lagi balasannya itu loh. Bukan berarti itu kan alasannya, itu kan lafadznya itu kalau sombong. Berarti kalau kita panjangkan isbal tapi enggak sombong, pelan-pelan jalannya, santai, itu enggak apa-apa katanya. Kita katakan apa? Enggak seperti itu. Karena dalilnya itu banyak dalilnya. Ada yang maknanya apa? Dalam keadaan memanjangkan, dalam keadaan sombongnya enggak. Ada yang lafadznya mutlak, enggak ada lafadz sombong. Memanjangkan
kainnya di bawah mata kaki termasuk bagian dari api neraka. Sombong enggak sombong? Masuk kan? Yang lainnya adalah kalau sombong. Berarti mana? Yang muqayyad di bawah ada muqayyad, yang mutlak di bawah mutlak. Dua-duanya kena. Apa maksudnya? Yang dengan sombong juga kena hukuman, yang tanpa diikat dengan kesombongan juga kena hukuman. Paham? Kita lihat. Misal contohnya, qaulur Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man jarra thawbahu khuyala'a lam yanzurillahu ilaihi." Ini. Barang siapa yang memanjangkan pakaiannya, sarung, pakaian, jubah atau yang semisalnya dalam keadaan sombong, ini khuyala ini. Berarti muqayyad ini kan memanjangkannya karena sombong kan? Niscaya Allah Taala tidak akan melihat orangnya. Allah Taala tidak akan melihat dia nanti di hari kiamat. Ini ancamannya bagi orang yang memanjangkan dalam keadaan sombong, tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau enggak sombong bagaimana? Yang kedua ini kalau enggak sombong, kita lihat. Karena banyak orang seperti itu, banyak istilahnya banyak perdebatan gitu loh. Wa qala, dan Rasulullah mengatakan ma asfala minal ka'baini fa finnar. Ini ada yang kurang ya, biasanya lafadznya itu ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Apa-apa yang menjulur ke bawah, sampai di bawah, barakallahu fikum, kedua mata kaki berupa pakaian, sarung atau misalnya masuk bagian dari api neraka. Ada lafaz sombong enggak situ? Enggak ada. Jadi sombong enggak sombong kena ini. Kalau yang pertama tadi adalah lafaz sombong. Berarti maksudnya bagaimana caranya kalau gitu? Kalau beda hukumnya, beda sebabnya. Kalau yang pertama sebabnya kenapa Allah Taala melihat? Sombong. Yang kedua enggak ada kan? Yang kedua cuma Allah Taala memasukkan dia bagian dari api neraka, kenapa? Karena memanjangkan. Yang kedua mutlak enggak? Yang kedua mutlak. Yang pertama muqayyadnya seperti ini, yang mutlak di bawah ada mutlak, yang muqayyad di bawah ada muqayyad. Apa maksudnya? Kita lihat. Fa hal nuqayyad ma asfala minal ka'bayn bi kauni khuyala aw la nuqayyad? Sekarang kita perlu enggak mengikat, mengasih catatan kaki? Barakallahu fikum, apa-apa yang menjulur ke bawah dari mata kaki dengan lafaz khuyala harus sombong atau tidak perlu? Maksudnya perlu enggak kita mengikat atau mentakyid dengan lafaz tersebut? Al-jawab la, enggak perlu. Kenapa? Li'anna sababa mukhtalifun. Karena sebabnya beda. Li'anna sababa barakallahu fi mukhtalifun, berbeda. Wal hukmu mukhtalif. Dan hukumnya berbeda kan hukumnya? Hukum yang pertama karena sombong tidak dilihat. Hukum yang kedua karena memanjangkan, hukumnya dalam api neraka itu. Jadi yang kedua mutlak, yang pertama muqayyad. Kita lihat. Sababu. Adapun sebabnya fanam fi man yu'adzab bin nar fa huwa tanzilu thawb ila asfal min al-ka'bain. Perhatikan ini. Adapun sebabnya bagi orang yang diazab dengan api neraka, maka dia adalah menurunkan pakaiannya sampai di bawah kedua mata kaki. Pakaian sarung, celana, macam-macam yang jelas, intinya pakaian dia pakai tersebut. Wa 'uqubatuhu an yu'adzab bin nar ma kana muhadiyan lima fihi al-mukhalafah. Hukumannya adalah apa? Diazab dengan api neraka. Maka muhadian, selama dia masih terus-menerus lima fihi lima fihi al-mukhalafah, dan di dalam penyelisihan tersebut, wa huwa ma tahtal ka'bain, itu. Selama masih di bawah mata kaki. Itu satu ya. Kedua, wa fi man jarra thawbahu khuyala as-sabab. Nah, sekarang hukuman bagi orang yang memanjangkan pakaiannya karena sombong. As-sabab, sebabnya fihi jarrus thawb khuyala, sebabnya karena memanjangkan pakaiannya apa? Dalam keadaan sombong. Wal 'uqubah mukhtalifatun, hukumannya beda. Apa hukumannya bedanya? Fa innallaha la yanzuru ilaih. Ini. Sesungguhnya Allah Taala tidak melihatnya. Wa hadza huwal hukm, inilah hukumnya. Berarti beda ya. Jadi beda hukum, beda sebab. Tapi kalau seperti itu berarti bagaimana? Ya udah, yang mutlak dibawa kepada makna mutlak, yang muqayyad dibawa kepada makna muqayyad. Maksudnya mana? Yang mutlak tadi kan ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Seluruh yang menjulur sampai di bawah telapak, sampai di bawah dua mata kaki dari pakaian, maka termasuk bagian dari api neraka. Sombong atau enggak sombong? Masuk dua-duanya. Lah kalau sombong bagaimana? Tambah lagi. Kalau seandainya sombong pakai yang muqayyad tadi. Man jarra thawbahu khuyala lam yanzurillahu ilaih. Lam yanzurillahu ilaih. Artinya barang siapa yang memanjangkan barakallahu fikum pakaiannya sampai di bawah mata kakinya dalam keadaan sombong, maka Allah Taala tidak melihatnya. Berarti bagaimana caranya menggabungkannya, mensinkronkannya? Kita katakan yang muqayyad dibawa kepada mana muqayyad, yang mutlak dibawa kepada mana mutlak. Jadi dua-duanya kena enggak? Dua-duanya kena, enggak ada alasan lagi sudah. Barakallahu fikum.
Ada yang berikutnya insyaallah taala kita baca pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.